الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم الآية وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, inayah, taufik, kenikmatan kepada kita semua. Yang utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat umur panjang. Sehingga kita hingga detik ini masih diberikan kesempatan untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Musharrafah yang mulia ini. Hati kita, langkah kita tergerak untuk melangkah ke masjid dalam rangka untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah dan ibadah-ibadah lainnya seperti infak, sedekah, zikir, bersolawat, dan semoga amalan-amalan yang telah kita lakukan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke hari Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan jalan terang kepada kita, yang telah memberikan petunjuk kepada kita, syariat Islam kepada kita, sehingga kita bisa terbebas dari kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang. Semoga melalui lantunan sholawat yang kita sanjungkan ke Nabi besar Muhammad SAW menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni senantiasa menjalankan perintah Allah dan selalu menjauhi larangannya. Takwa merupakan salah satu upaya, salah satu syarat agar kita manusia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sehingga ketakwaan ini menjadi tujuan bagi umat Islam ketika dia bisa meraih kedudukan, ketika dia bisa meraih gelar takwa ini, insya Allah dan pasti Allah akan memberikan kedudukan yang mulia bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah-jemaah rahimahullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita wajib bersyukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang ada di diri kita, kehidupan yang kita miliki. Kita alhamdulillah memasuki bulan Muharram. Ketika beberapa waktu lalu kita umat Islam berbondong-bondong pawai obor, kemudian zikir dan sholawat
untuk merayakan awal Muharram sebagai penanda tahun baru Islam. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan untuk bernafas dan beribadah, maka sudah sepantasnya kita wajib bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram menjadi salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya selain 3 bulan lainnya. Dari 12 bulan, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia, tingkatan paling tertinggi. Namun ada 4 bulan lainnya yang memiliki kedudukan yang utama juga, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Kita telah memasuki bulan Muharram yang memiliki keutamaan melimpah. Kenapa demikian? Karena di bulan ini terjadi peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Adam. Di bulan Muharram ini Nabi Adam mendapatkan menerima taubat. Allah menerima taubat Nabi Adam ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah memakan buah multi. Di bulan Muharram ini Allah menerima taubat Nabi Adam. Allah juga menyelamatkan Nabi Nuh di bulan Muharram ketika Nabi Nuh dan para pengikutnya mengalami bencana banjir bandang. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim ketika dibakar. Allah membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu dia mengalami fitnah sehingga akhirnya dipenjara. Dan di bulan Muharramlah peristiwa besar Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Terlebih ketika kita mengingat sejarah, bulan Muharram adalah tanda awal ketika Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, keutamaan bulan Muharram ini paling tidak semampu kita, sebisa kita untuk memanfaatkannya. Bagaimana caranya? Setidaknya ada 3 hal yang menjadi sesuatu yang harus kita garis bawahi ketika memasuki bulan Muharram, yakni yang pertama, bulan Muharram menandakan awal tahun, pergantian waktu, dan itu merujuk kepada muhasabah diri umat Islam. Ketika kita memasuki bulan Muharram, sudah sepantasnya, selayaknya kita mengintrospeksi apa saja yang telah diperbuat oleh kita umat Islam di tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita bisa memperbaiki hal itu di tahun setelahnya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang bertakwa, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian memperhatikan apa-apa saja yang telah kalian perbuat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Muharram menjadi bulan penting bagi kita agar kita mawas diri, agar kita mampu mengoreksi apa-apa saja kesalahan di masa lalu, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan di tahun yang akan datang. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua, bulan Muharram merupakan momentum untuk umat Islam agar senantiasa meningkatkan amal ibadahnya. Di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi menganjurkan bahwa umat Islam sering melakukan amal soleh. Ketika kita
melihat di sekeliling Masjid Al-Musharrafah sedang mengalami renovasi ataupun pembangunan, maka di bulan inilah, di bulan Muharram lah, ketika kita menginfakkan sebagian harta kita, ketika kita bersedekah untuk pembangunan masjid ini ataupun untuk kebaikan-kebaikan lain, Allah akan melimpahkan derajatnya, Allah akan meningkatkan pahalanya. Dan di bulan Muharram juga kita dilarang untuk bermusuhan, bertengkar, sekaligus menghindari kemaksiatan. Karena seperti yang ditingkatkan ketika kita berbuat amal, pahala ditingkatkan, begitu pula ketika berbuat dosa, ketika berbuat maksiat, maka dosa juga dilipat gandakan. Ini menjadi momentum bagi kita untuk sama-sama merenungnya. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Poin yang ketiga, ketika kita memasuki bulan Muharram, apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dilakukan. Yang ketiga adalah bulan Muharram merupakan lebaran anak yatim. Kita sering kali melihat ketika bulan-bulan Muharram, masjid, musola, majelis taklim menyelenggarakan acara-acara santunan anak yatim. Yang ini berdasarkan Al-Quran dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW agar setiap umat Islam menyayangi, menyantuni anak yatim. Kita tahu bahwa anak yatim menjadi salah satu golongan yang lemah. Dia ditinggal oleh walinya, sehingga itu menjadi salah satu kunci bagi umat Islam untuk senantiasa memberikan amal ibadah, menyampaikan sedekahnya, menyampaikan santunannya kepada anak-anak yatim. Namun tidak hanya di bulan Muharram saja kita seharusnya menyantuni anak yatim, sebagaimana Allah mencintai amalan meskipun sedikit tetapi rutin ataupun istiqomah. Jadi semisalnya kita di bulan Muharram telah menyantuni anak yatim, sudah seyogyanya di setiap bulan dan rutin kita lakukan, sehingga kita mendapatkan keistiqomahan dari amal soleh yang kita lakukan. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, akhirnya semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberi kekuatan, diberi keberkahan, diberi keikhlasan, diberi kemampuan, dan diberi kemauan, kesadaran untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa melalui amalan soleh yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikral hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal